Berdasarkan data terkini, tren kedatangan terus mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan mencapai lebih dari 46.000 penumpang kembali ke Jakarta. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan sebanyak 16 perjalanan kereta api tambahan untuk rute keberangkatan dan kedatangan di stasiun Pasar Senen. Tersediaan tiket saat ini sekitar 30.000 tiket perjalanan jarak jauh yang tersedia dan dapat dibeli melalui aplikasi Access by KAI serta kanal resmi lainnya. Puncak arus balik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta diprediksi akan terjadi pada 4 Januari 2026. Ya, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daob 1 Jakarta menambahkan 16 rangkaian kereta api jarak jauh dan mengerahkan 700 tim gabungan untuk pengamanan selama masa arus balik Natal dan Tahun Baru. Dan berikut laporan Anissa Rizkia dan juru kamera Jaka Samsa. Pemirsa, puluhan ribu penumpang telah tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, tempat saya melaporkan. Dan kalau kita melihat data dari PT KAI Daob 1 Jakarta, sudah ada setidaknya 46.000 penumpang yang datang ke wilayah Jakarta ini. Tentunya angka ini jauh signifikan dengan data penumpang yang berangkat dari wilayah Jakarta yang hanya 41.000. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang ini terjadi di wilayah PT KAI Daob 1 menambah jumlah kereta api jarak jauh sebanyak 16, baik itu untuk keberangkatan dan juga kedatangan dari wilayah Jakarta. Selain itu pemirsa, dapat saya gambarkan situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta ini memang masih diberlakukan, yaitu pos pemantauan selama 24 jam, yaitu pos pelayanan baik itu kesehatan dan juga pengamanan untuk keamanan bagi para penumpang yang hendak berangkat dari Pasar Senen Jakarta. Selain itu untuk keberangkatan saat ini masih didominasi kota-kota favorit, yaitu ke wilayah Jogja, kemudian Semarang, Surabaya, Bandung, dan Purwokerto. Hingga saat ini ketersediaan tiket masih ada sekiranya 30% dari jumlah kuota yang dipersiapkan oleh PT KAI Daob 1. Sehingga bagi masyarakat yang hendak balik ke wilayah Jakarta, silahkan Anda bisa mengaksesnya melalui KAI Akses ataupun melalui platform-platform resmi. Sementara laporan dari Pasar Senen Jakarta, Anissa Rizkia, Jaka Samsa, iNews melaporkan untuk Anda. Memasuki arus balik libur panjang Natal dan Tahun Baru, arus kendaraan di Tol Cipularang, Jawa Barat terpantau ramai di kedua arah. Ya, selain banyak warga yang akan kembali, banyak juga yang hendak menghabiskan akhir pekan ke sejumlah wisata di wilayah Bandung dan sekitarnya. Meski ramai kendaraan, arus di Tol Cipularang masih terpantau lancar dan tidak ada penumpukan kendaraan. Selain ke arah Bandung, arus balik warga yang kembali ke Jakarta juga mulai ramai di kilometer 79 Tol Cipularang. Arus balik kedua, libur panjang dan tahun baru akhir pekan diperkirakan akan terjadi pada hari Minggu yang akan datang. Wisatawan pun mulai meninggalkan kota Bandung. Sebanyak 31.000 kendaraan memasuki tol Paster menuju ke arah Jakarta dan sekitarnya. Sementara Jalan Dr. Junjunan mengalami perlambatan jalur akibat penumpukan kendaraan wisatawan di rest area tersebut. Diprediksi kepadatan arus balik akan terus terjadi hingga tanggal 4 Januari mendatang. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo melakukan monitoring arus lalu lintas libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Command Center Toll Road Jasa Marga Jati Asih, Bekasi Kota. Pemirsa, dalam tinjauannya, Wakapolri mengapresiasi kepada seluruh personil Polri, TNI, serta para pemangku kepentingan yang telah bersinergi mengamankan rangkaian perayaan Natal 2025 dan juga Tahun Baru 2026, serta terpantau aman dan juga tetap kondusif. Untuk antisipasi kepadatan arus balik dan juga dari Natal dan Tahun Baru, polisi menyiapkan berbagai skema rekayasa lalu lintas mulai dari ganjil genap, kontraflow hingga sistem one way.
Wakapolri juga menghimbau kepada masyarakat yang melakukan perjalanan arus balik tetap mematuhi aturan lalu lintas, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta memanfaatkan layanan hotline 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian selama dalam perjalanan. Kami melihat secara real time ya bagaimana untuk operasionalisasi dari Comment Center dan juga merupakan bentuk sinergi kolaborasi dalam mengambil suatu keputusan atau diskresi di lapangan. Saya sampaikan kepada rekan-rekan, alhamdulillah sampai dengan hari ini dari hasil laporan yang saya dapat, untuk operasi lilin dapat berjalan dengan sangat lancar. Semoga harapan saya dengan seluruh sarana fasilitas yang sedang dipersiapkan ya untuk operasi Nataru ini atau operasi lilin bisa berjalan dengan lancar sampai dengan akhir. Seperti tadi disampaikan bahwa puncaknya untuk arus balik tanggal 28. Tapi sisa-sisanya tanggal 4 juga menjadi perhatian kami dan juga tanggal 3. Karena tanggal 5 sebagian besar masyarakat sudah mulai kembali beraktivitas kembali. Pemirsa, diduga rem tidak berfungsi, minibus terguling saat melintasi turunan di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Akibatnya 16 penumpang mengalami luka termasuk anak-anak. Belasan penumpang minibus ini mengalami luka setelah mobil yang mereka tumpangi terguling saat melintasi turunan Tajam Sendi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Akibatnya, 16 penumpang terluka, termasuk para ibu dan anak-anak. Kecelakaan berawal saat mobil sedang dalam perjalanan dari kawasan Batu ke wisata air panas Pacet. Setibanya di lokasi, sopir kehilangan kendali akibat rem yang diduga tidak berfungsi. Dari Batu mau kemana? Ke air panas. Ini motor berapa orang sih, Pak? 16. Itu Ya. remnya gimana? Nggak terasa tuh gimana? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Kosong. Dari mana? Rasanya Dari situ, Pak. Jadi Bapaknya pernah lewat sini, Pak? Pernah lewat sini? Ya sering. Iya. Kayaknya aman-aman aja. Aman. Berapa orang, Pak, rombongannya, Pak? 16. Polisi telah melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan. Tak ada korban akibat kecelakaan ini, namun korban luka masih dirawat intensif di rumah sakit. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Satria dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Mega Bendung, Bogor, Jawa Barat. Ya, baik. Selamat pagi. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, baik Nata dan juga Sabrina, selamat pagi pemirsa. Beberapa saat yang lalu, Satlantas Polres Bogor telah memberlakukan rekayasa arus lalu lintas berupa sistem satu arah untuk kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak, mengingat lonjakan arus kendaraan hingga pagi hari ini masih terjadi yang akan menuju ke arah wisata Puncak. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak ataupun Cianjur memang masih cukup mendominasi hingga pagi hari ini. Cukup banyak kendaraan berplat Jakarta maupun Kota Bogor pada pagi hari ini yang masih melintas, serta bis wisata yang memasuki jalur Puncak, di mana Satlantas Polres Bogor guna untuk mengurai kepadatan mulai memberlakukan tepat pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat untuk penerapan sistem one way yang akan menuju ke arah Puncak. Sementara menurut pantauan tim kami di lapangan, sejak pagi tadi sebelum pemberlakuan sistem one way ini untuk kendaraan dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup ramai lancar.
Namun untuk malam kemarin memang tempat terjadi lonjakan arus balik wisatawan yang akan menuju ke arah Jakarta. Bahkan sepanjang hari kemarin Satlantas Polres Bogor memberlakukan 2 kali penerapan one way menuju ke arah Jakarta guna untuk mengurai kepadatan lonjakan arus balik wisatawan yang terjadi di sepanjang hari kemarin. Pada pukul 7 malam sempat diberlakukan one way menuju ke arah Jakarta, serta pemberlakuan one way ke arah Jakarta juga sempat diberlakukan pada pukul setengah 10 malam hingga pukul 10 malam guna untuk mengurai kepadatan. Dan perlu kami informasikan, menurut data yang kami himpun di posko Simpang Gadok di sepanjang hari kemarin sebanyak 27.000 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Ciawi menuju ke arah Sukabumi ataupun menuju ke arah kawasan puncak. Sementara kendaraan yang memasuki gerbang tol Ciawi menuju ke arah Jakarta sebanyak 25.744 kendaraan. Dari data ini membuktikan memang untuk kendaraan yang akan menuju ke arah puncak atau wisatawan yang akan menghabiskan libur panjangnya di kawasan puncak ini masih cukup mendominasi. Sementara pada pukul 5 pagi ini hingga pukul 7 pagi tadi sebanyak 3.092 kendaraan yang keluar gerbang tol Ciawi menuju ke arah puncak. Sementara kendaraan yang memasuki gerbang tol Ciawi menuju ke arah Jakarta berkisar 2.234 kendaraan. Untuk penerapan sistem one way yang akan menuju ke arah puncak ini bersifat situasional, jadi bagi Anda para pengendara yang masih akan menghabiskan libur panjang pergantian tahun baru 2026 di kawasan puncak ini dapat tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, serta dapat memastikan fisik Anda maupun kendaraan Anda dalam keadaan prima, mengingat curah hujan sejak hari kemarin juga cukup tinggi di kawasan puncak ini. Selain itu juga terkait rekayasa arus lalu lintas yang bersifat situasional, kami juga menyarankan bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan dapat terus memantau kanal resmi milik Satlantas Polres Bogor serta Instagram milik NTMC Polri, yang dimana memang rekayasa arus lalu lintas bersifat situasional dan juga cukup dinamis di sepanjang jalur puncak ini. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1-500-669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari kawasan Megamendung, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Brady Satria atas laporan Anda langsung dari kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Daop 1 Jakarta memprediksi puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada tanggal 4 Januari.